Oke, halo teman-teman semuanya, welcome to my channel di channel Syahma Music. Di video kali ini Saya akan unboxing sekaligus review lengkap action kamera dari B Pro 5 Edition Mark II S, yaitu ini dia. Ini seperti ini. Oke, jelas ya. Mungkin lebih tepatnya ini saya re-unboxing sekaligus. Ya bener sih ya, re-unboxing karena sebelumnya sudah saya pernah unboxing sendiri di rumah. Jadi mungkin karena daripada barangnya diem, lebih baik saya jadikan konten saja teman-teman, seperti itu. Oke, ini dia, ini kameranya. Sekarang kita buka kameranya dulu ya. Supaya lebih gampang ya. Oke, mungkin kita pinggirin dulu teman-teman, karena ini di akhir video mungkin awal reviewnya mungkin kita akan review yang dari yang kecilnya dulu dan aksesoris apa aja yang kita dapatkan dari pembelian B Pro 5 Edition Mark II S nya ini, seperti itu. Oke, ini dia untuk dari kotaknya ya, atau bisa dibilang boxnya seperti ini. Karena di dalamnya juga nggak ada manual book, jadi kita harus baca apa aja yang ada di ini teman-teman. Penjelasan spesifikasi fitur segala macam itu ada di boxnya teman-teman, jadi kita perlu baca dulu yang ada di boxnya ini, seperti itu. Mungkin dari bagian depan dulu ya. Pesan Brica Nova nih seperti ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang nanya harga, udah ada di sini ya, langsung ada harganya. Jadi saya ini beli di toko offline dengan harga 1.290.000 teman-teman. Jadi bisa kita bulatkannya 1.300.000, tetapi pas saya cek di marketplace itu juga nggak jauh-jauh harganya teman-teman. Yang paling murah itu ada orang jual store jual itu ada di 1.2, dan yang paling mahal itu juga ada yang jual di 1.350 teman-teman. Ya karena mungkin ya berbeda 150.000 teman-teman. Jadi kita lihat teman-teman aja cari di market harga berapa. Cuman saya anggap ini harga sudah murah untuk beli di offline store teman-teman, seperti itu. Cuma kemudian kalau teman-teman mau beli di online store ya, di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lainnya tuh, yang saya tahu pasti teman-teman dapat harga lebih murah daripada harga yang ada di label saya ini, seperti itu. Oke, di sini untuk tipenya ya, saya cuma di awalnya B Pro 5 Alpha Edition Mark II S. Di sini juga ada fitur ada apa ya, yang dijelasin ini fitur singkatnya teman-teman. Oke, di sini di bawah ini ada 3 nih. Untuk resolusi videonya itu ada 2 resolusi, 4K 30 fps, 2.7 ke 30 fps juga teman-teman. Di sini untuk fotonya dia bisa di resolusi 16 megapiksel. Terus untuk frame per second fotonya itu bisa sampai 10 shoot ya, 10 foto per secondnya teman-teman, per detiknya, seperti itu. Oke, di bawah ini ada untuk konektivitas, dia support WiFi control view share ya. Jadi teman-teman yang mau ekspor foto nggak harus cabut colok memori dulu ya sekarang, jadi bisa langsung menggunakan konektivitas WiFi-nya, seperti itu teman-teman. Oke, di bagian kanan ini ada sama ya fitur juga, mungkin saya bilang fitur singkatnya. Ini ada 4K, dual LCD depan belakang, external mikrofon, sudah support jack mikrofon ya teman-teman. Terus ini juga ada true color. Terus ini ada 40 meter waterproof teman-teman. Waterproof itu belum teranti air ya, bisa digunakan di dalam air teman-teman, beda dengan water resistant. Oke, di bagian kanan di sini ada inside the box. Oke, ini untuk aksesoris yang kita dapatkan ya teman-teman, seperti ini. Oke, untuk aksesoris yang kita dapatkan itu yang pertama ada kamera unitnya, udah pasti ya. Lihat ini kamera unitnya seperti ini. Nanti untuk penjelasan lengkap unitnya ada setelah kita
ini ya, menjelaskan dan unboxing produk-produk yang ada di dalam boxnya dulu. Terus selanjutnya itu ada waterproof casing, teman-teman. Kalau teman nggak tahu waterproof casing itu untuk ininya ya, casing untuk anti airnya, buat teman-teman nyemplung ke air ya, buat berenang atau sambil diving tuh teman-teman wajib menggunakan waterproof casing ya teman-teman. Karena kalau pakai casing ya nggak anti air gitu. Justru yang anti air ini adalah casing ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus tahu kalau ini itu waterproof, bukan water resistant teman-teman. Kalau misalnya water resistant tuh hanya anti dari cipratan air teman-teman, bukan anti air. Bila anti air itu namanya waterproof, kalau anti cipratan air itu water resistant teman-teman. Biasanya water resistant itu ada di spesifikasi seperti smartphone flagship sekarang ya. Jadi dia itu water resistant, bukan waterproof. Mungkin juga ada yang waterproof, cuman hanya beberapa dari produsen smartphone gitu aja. Jadi nggak semua mengeluarkan smartphone yang bisa waterproof teman, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk barang selanjutnya itu kita dapat handlebar mountingnya. Untuk handlebar mountingnya ini sendiri itu dia ini teman-teman, apa namanya, bisa saya jelaskan. Jadi dia ini untuk di handle teman-teman, seperti di handle motor ya, atau di handle stand mungkin, atau bisa juga langsung ke stand. Yang penting dia permukaannya itu seperti apa ya, seperti besi bulat panjang seperti monopod lah, itu namanya handle ya teman-teman. Seperti ini nih, saya ada monopod. Oke ya, seperti ini nih, bulat seperti ini, itu namanya bisa dibilang handle teman-teman. Jadi handlebar mounting ini dipasang untuk permukaannya yang seperti ini nih, yang bulat rata ya teman-teman. Oke, seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu di sini ada quick release mounting teman-teman. Sebentar, ini yang handlebar mounting tadi ya. Mungkin buat teman-teman yang suka nonton motovlog ya, atau ada lewat di beranda teman-teman, untuk motovlogger itu biasanya menggunakan handlebar mounting ini teman-teman. Jadi teman-teman seharusnya tahu ya bahwa kalau yang mereka pakai itu adalah handlebar mounting. Selain itu juga ada selain handlebar mounting, yaitu yang barang selanjutnya ini, quick release mounting teman-teman. Biasanya pakai quick release mounting ini dia ditaruh di tangki untuk kameranya, atau di visor motor, atau juga bisa di helm. Paling sering di helm ya, paling banyak orang naruh itu untuk di helm. Terus bisa juga untuk dijadikan dash kamera teman-teman, dashcam kamera yang biasa di mobil-mobil tuh di kaca depan, biasanya itu menggunakan quick release mounting ini teman-teman. Jadi dia itu bisa dibilang universal. Selain itu teman-teman juga harus tahu bahwa quick release mounting ini tidak bisa langsung dipakai tempel gitu-gitu aja. Jadi quick release mounting ini perlu membutuhkan base mounting teman-teman. Base mounting itu yang akan menempel ke permukaan teman-teman, seperti itu ya. Jadi sebelum teman-teman mau pasang quick release mounting di mana, teman-teman tempelkan dulu base mountingnya itu ke permukaan yang teman-teman mau taruh kameranya gitu. Misalkan di helm, jadi teman-teman bisa tempel base mountingnya dulu ke helm. Jadi base mountingnya ini itu dia untuk bagian tempelannya itu menggunakan 3M, atau buat teman-teman yang ada 3M itu adalah biasa kita bilang itu double tip ya. Jadi lakban yang depan belakang bisa nempel teman-teman, seperti itu. Mungkin seterusnya juga 3M adalah merek double tap yang paling kuat mungkin, karena hampir semua produsen terkenal, produsen barang elektronik ya atau aksesoris itu kalau misalkan memberikan kita double tip yang ada di produk itu biasanya 3M kalau produknya bagus teman-teman. Kalau produk harga-harga biasa yang harga under 1 juta pasti kita dikasihnya double tip biasa ya teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin nanti akan kita coba ya untuk setup buat di motor ya atau di mobil, nanti akan kita buat setupnya seperti apa. Oke, selanjutnya itu ada tripod mounting teman-teman. Nah, tripod mounting ini, jadi tripod mounting ini buat teman-teman yang ingin menggunakan casing waterproof tapi
ingin menggunakan tripod kan nggak bisa tuh teman-teman, karena dia permukaan untuk mountingnya itu dua seperti ini. Saya lupa ini apa, mounting apa gitu namanya. Nah, jadi teman-teman perlu menggunakan tripod mounting ini seperti itu. Nanti mungkin akan kita coba juga. Misalkan kalau teman-teman ke monopod kan tidak perlu tripod mountingnya, karena bisa langsung di baut aja dia. Seperti itu teman-teman. Terus untuk barang selanjutnya itu ada 3 unit pivot arms. Ini khusus buat teman-teman yang belum tahu pivot arms ya. Pivot arms itu untuk untuk mencari angle yang kalian mau teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau angle-nya vertikal atau horizontal, teman-teman bisa menggunakan pivot arms ini. Jadi dia untuk mencari angle yang teman-teman mau seperti itu. Buat teman-teman nggak dapat angle-nya, bisa teman-teman otak-atik menggunakan pivot arms ini. Mungkin nanti kan kita coba juga, karena untuk membuat setup motovlogger yang di helm itu perlu menggunakan pivot arms ini teman-teman. Terus selanjutnya itu ada charger unit. Charger unit itu biasanya kan batok ya teman-teman, atau gimana. Cuman yang kita dapat di sini adalah kita juga dapat charging dock teman-teman. Mungkin yang dimaksud dari kemasan ini, kita juga dapat batoknya, kita juga dapat kabelnya, kita juga dapat charging docknya. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet ngecas di device-nya langsung, karena teman-teman juga udah tahu kalau ngecas langsung di device yang baterainya bisa dicabut itu adalah resikonya bisa merusak komponen-komponen yang ada di dalam unit tersebut. Jadi alangkah baiknya kita dikasih juga charging docknya teman-teman. Jadi khusus hanya untuk charging baterai. Mungkin nanti akan kita jelaskan juga untuk output dan inputnya berapa volt, berapa ampere ya, dan berapa watt untuk pemakaian listriknya nanti juga ada di dalam. Oke, selanjutnya itu ada base mounting, udah kita jelaskan tadi. Kita next, terus kita juga dapat baterai cadangan teman-teman, yaitu Li-ion baterai eksternal yang benar-benar bisa di-charging ulang, rechargeable ya. Itu baterai itu rechargeable, bisa di-charge ulang. Oke, selain itu, jadi kita dapat dua. Kenapa dapat dua? Jadi yang satunya itu ada di unit, dan satunya lagi itu ada di dalam kotak teman-teman. Saya juga kaget, untuk di harga 1,3 tuh kita dapat peralatan yang lengkap. Bahkan ada produsen Asian Cam sebelah yang harganya lebih mahal, cuman aksesorisnya hanya dapat sekitar 3 atau sampai 5 produk doang teman-teman. Jadi nggak selengkap yang kita beli B Pro 5 ini. Oke. Terus kita juga dapat open back casing teman-teman. Lagi-lagi dapat aksesoris untuk apa ini ya? Open back casing itu biasanya saya lihat ya, kalau digunakan untuk ini teman-teman, seperti hiking ya, atau naik-naik gunung, atau nge-explore alam ya. Biasanya kan mereka menggunakan tas ransel teman-teman, tas ransel yang ada strapnya ke dada. Nah biasanya di strap ke dada itu dimasukin, strapnya itu dimasukin open back casing teman-teman. Jadi kameranya itu ada di dada kalian, dan hasil videonya pun seperti POV teman-teman, seakan-akan kita juga lagi ada di tempat tersebut. Jadi seperti itu, jadi lumayan bisa menghidupkan suasana teman-teman. Jadi mungkin saya juga belum pernah ini ya, explore alam seperti itu. Jadi mungkin kita coba nanti ya. Terus selanjutnya itu ada USB cable. Kita juga dapat USB cable teman-teman untuk ngecas baterainya tadi, produknya ini. Dan tidak lupa kita juga dapat strap teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum paham kenapa kita dapat strap, kemungkinan kita dapat strap itu untuk mencegah misalkan tas ransel teman-teman tidak ada strapnya ke dada. Jadi teman-teman bisa menggunakan strap yang diberikan dari B Pro 5 ini, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada external microphone teman-teman. Untuk external microphonenya ini kita dapat seperti mic clip on, dan nanti pas di unboxing tidak ada barangnya karena lagi saya pakai teman-teman. Yang tidak ada itu adalah batok charger yang lagi saya pakai juga. Terus ada external microphone yang lagi saya pakai buat video ini. Jadi ini hasil dari mikrofon gratisan dari B Pro 5 teman-teman, seperti itu. Terus handlebar juga nggak ada karena ini lagi saya gunakan untuk merecord menggunakan stand teman-teman. Jadi ini menggunakan
Untuk recordnya rata-rata hampir menggunakan produk-produk dari B Pro 5 teman-teman, seperti handlebar supaya bisa top kamera seperti ini, jadi ada di atas kameranya. Terus juga saya juga memakai satu pivot arms buat handlebar mountingnya supaya lebih maju ya, dan juga external microphone supaya dapat audio yang lebih baik teman-teman, yang sudah pastinya. Oke, terus selanjutnya kita juga dapat extender ya teman-teman, atau bisa dibilang adapter. Kenapa dapat extender? Karena jack yang ada di unitnya ini adalah jack 2,5 mm teman-teman, sedangkan mikrofon universal rata-rata untuk jack audionya itu menggunakan 3,5 mm teman-teman. Jadi teman-teman perlu menggunakan adapter 3,5 mm to 2,5 mm teman-teman. Nah, jadi kita sini nggak perlu beli lagi teman-teman. Jadi kita sudah langsung dikasih dari B Pro nya seperti itu. Keren bukan? Oke, untuk yang terakhir itu yang di dalam box ada skeleton casing teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau record menggunakan mikrofon, teman-teman itu bisa menggunakan casing skeletonnya. Karena kalau menggunakan casing teman-teman nggak bisa langsung menggunakan tripod. Nah, untuk skeleton casing ini dia tidak perlu tripod mounting untuk bisa menggunakan tripod. Tapi buat skeleton casing kalau misalkan mau menggunakan monopod yang seperti ini untuk mountingnya, dia juga tetap perlu menggunakan tripod mounting seperti itu. Jadi ada kurang minus plusnya ya dari waterproof casing dan juga skeleton casing seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Di sini ada spesifikasi lengkapnya ya. Untuk spesifikasi lengkapnya di sini ada sensornya. Dia menggunakan sensor dari Sony Exmor Air Image Sensor, yaitu 16 megapiksel Sony Exmor Air Image Sensor teman-teman. Seperti itu. Untuk dari sensornya B Pro 5 Alpha Edition Mark 2S nya ini. Nggak tahu ya kalau yang seri Mark 1-nya atau Mark 3-nya, saya juga kurang tahu sensornya menggunakan apa. Seharusnya kalau sudah Mark 3 berarti kan ada upgrade, seharusnya juga ada upgrade spesifikasi ya, mungkin dari sensor, terus mungkin untuk resolusi video dan segala macam, untuk LCD-nya mungkin seharusnya ada upgrade, cuma saya juga kurang tahu karena saya tidak terlalu mengikuti untuk trennya dari action kamera ini. Karena itu tadi saya beli action kamera hanya untuk diving teman-teman, bola lagi renang-renang apa lagi nyelam ke pantai gitu kan, pengen buat video gitu kan ya, saya baru gunakan gitu kan. Jadi hanya untuk keperluan yang nggak terlalu perlu teman-teman, seperti itu. Yang pastinya juga untuk liburan ya teman-teman. Oke, lanjut. Terus ini ada spesifikasi video. Untuk spesifikasi videonya ini dia menggunakan format MP4 H264 di 30 fps untuk penyimpanannya, dan di sini ada 4 pilihan resolusi, yaitu dari 4K yang paling tertinggi, 2.7K untuk resolusi yang tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Terus ada ini teman-teman, ada resolusi Full HD yaitu 1080p, dan juga ada resolusi HD di 720p teman-teman. Terus di sini untuk format fotonya dia menggunakan JPEG dengan 5 pilihan pixel, yaitu paling tertinggi ada di 16 megapiksel, 12 megapiksel, 8 megapiksel, 5 megapiksel, dan 2 megapiksel paling rendahnya seperti itu teman-teman. Terus di sini juga ada spesifikasi dari lensa. Untuk lensanya ini sendiri itu sudah fix fokus di bukaan f2.38 f3 mm teman-teman untuk zoomnya. Terus dan untuk wide angle-nya ini dia 170 derajat. Saya kasih tahu lagi buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli action kamera itu sudah dipastikan dia menggunakan lensa wide angle teman-teman. Jadi biasa orang bilang itu apa ya, lensa mata ikan seperti itu. Jadi untuk pembelian action cam udah dipastikan hampir semua, atau bisa dibilang semua action cam itu menggunakan lensa wide angle. Tapi untuk wide angle yang di B Pro ini dia berdimensi 170 derajat teman-teman. Jadi bisa teman-teman hitungnya 170 derajat seberapa ya lebarannya. Oke, lanjut. Di sini ada LCD screen
untuk spesifikasi LCD screen ini ada depan dan belakang. Kita yang depannya ini dia berdimensi 0,5 inci dengan menggunakan monokrom LCD. Dia hanya menampilkan atribut, bukan atribut ya, menampilkan mode apa yang teman-teman pakai. Misalkan teman-teman sedang menggunakan mode video, foto, atau time lapse dan segala macamnya, atau berfoto, itu ada penjelasan singkatnya ada di LCD depan. Dan juga teman-teman untuk internal bisa ditaruh depan, terus ada jam waktunya juga, terus ada juga teman-teman sudah merekod berapa detik, dan indikator baterai juga ada di LCD depan. Jadi untuk mempermudah teman-teman tanpa harus membalikkan kamera, bisa dibilang mempermudah lah, seperti itu untuk fungsinya. Dan selanjutnya itu ada LCD belakang. LCD belakang ini berdimensi 2 inci dengan menggunakan LTPS LCD teman-teman. Jadi dia untuk setting menu segala macam, mau preview foto atau video itu ada di LCD belakang semua teman-teman. Itu untuk untuk mencari semuanya yang di kamera, untuk mode segala macam dan apa semua itu ada di back LCD teman-teman. Oke. Next, untuk spesifikasi selanjutnya itu ada port. Di sini untuk B Pro 5 Edition Mark 2S ini dia ada 4 port. Yang pertama itu di USB port untuk ngecharge ya, terus ada HDMI port untuk mirroring mungkin ke PC atau desktop kalian, laptop yang bisa dibilang. Terus ada port mic juga yang tadi saya bilang 2,5 mm diameternya. Dan yang terakhir itu ada port micro SD teman-teman. Hanya ada satu, semuanya ada satu, totalnya ada 4 spesifikasi dari port B Pro 5 Edition Mark 2S ini. Oke. Untuk selanjutnya itu ada koneksi ya, konektivitas, karena dia menggunakan konektivitas WiFi. Oke, untuk WiFi-nya ini dia sudah WiFi 802.11 BGN dengan range up-nya itu bisa sampai 25 meter persegi ya teman-teman. Saya jelasin lagi, 20 meter persegi, bukan 20 meter doang. Dan 20 meter persegi ini itu bisa teman-teman bagi itu ya. Persegi kan seginya ada 4. Jadi 25 meter dibagi 4 teman-teman. Tinggal hitung. Jadi segitu untuk batas maksimal jauh konektivitas WiFi-nya. Jadi lanjut, ada storage di sini. Untuk spesifikasi storage-nya ini dia sudah bisa mensupport dengan microSD biasa, microSD HC, microSD SC yang sampai kelas 10, dan dia ini sudah nggak bisa lebih dari 64 GB teman-teman sayangnya. Jadi untuk memori hanya maksimal di 64 GB. Saya juga belum coba, bila lebih dia akan terbaca atau tidak, kan saya belum paham. Mungkin di video selanjutnya akan ada review singkat lagi ya, untuk yang penting-pentingnya aja. Karena sekarang ini video sekarang ini adalah unboxing sekaligus review singkat dari B Pro 5A Mark 2S ini teman-teman. Oke. Terus selanjutnya di sini ada baterai. Untuk spesifikasi dari baterainya ini dia berkapasitas 1000 mAh menggunakan Li-ion baterai yang sudah rechargeable teman-teman. Teman-teman juga paham. Terus ini ada dimensinya. Untuk dimensinya ini adalah unit only ya, tanpa menggunakan casing dan aksesoris apapun. Untuk dimensinya itu adalah 60 meter panjang ke samping, itu luang lebar ke samping. Terus 41 meter ini tebalnya, ininya lebar atas bawahnya, dan 22 mm ini adalah ketebalannya teman-teman. Jadi untuk dimensi unit only nya aja itu adalah 60 mm dikali 41 mm dikali 22 mm teman-teman, seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada berat bersihnya. Untuk berat bersihnya adalah ada 65 gram. Hanya unitnya, sekali lagi hanya unitnya aja tanpa menggunakan aksesoris apapun, dan termasuk baterai, karena berat bersih ya teman-teman, jadi nggak ada tambahan apa-apa, hanya bodinya saja. Oke. Untuk waterproof di sini, waterproofnya itu sudah support sampai 40 meter kedalaman teman-teman. Yang kita jalan di depan mungkin akan kita skip aja untuk di kali ini.
Selanjutnya ini ada burst foto, sudah kita jelasin. Terus ada time lapse teman. Kino time lapse nya ini ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pilihan teman-teman, dari 0,5 itu detik ya, terus 1 detik, 2 detik, 5 detik, 10 detik, 30 detik, dan apa yang lama itu ada di 60 detik untuk membuat time lapse teman-teman. Jadi 60 detik itu bisa dikira-kira nge-record berapa menit ya, 6 menit mungkin, jadi 60 detik ya, bisa jadi pembagian 10, kurang paham juga, pokoknya dia bisa sampai 60 detik bila baterainya teman-teman kuat. Oke, selanjutnya itu ada exposure, dan di sini kita bisa setting untuk exposure kameranya, yaitu dari -2 sampai +2 with 0.33 step value teman-teman. Terus selanjutnya ada versi terakhir, yaitu ada loop recording. Jadi bisa video ngeloop dari bisa pilih mati 2 menit, 3 menit, dan 5 menit teman-teman, paling lama. Oke, kita lanjut ke bagian kanan. Oke teman-teman, untuk selanjutnya itu di sini ada software yang mungkin tadi saya jelaskan, karena untuk action camera B-Pro 5 Alpha Edition Mark II S ini sudah support menggunakan konektivitas Wi-Fi dan bisa mengekspor melalui langsung smartphone, tapi nggak bisa asal nyambungkan Wi-Fi terus bisa langsung ekspor teman-teman. Jadi teman-teman perlu mendownload aplikasinya dulu, yang seperti di depan teman-teman yang lagi teman-teman lihat ini, B-Pro 5 dengan logo Alpha teman-teman, dan dia juga bisa sudah didapatkan di App Store dan di Google Play Store. Jadi buat teman-teman yang menggunakan device iOS atau Android nggak usah khawatir, karena aplikasinya sudah support di iOS dan Android. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada fitur-fitur singkatnya. Di sini ada 4K Ultra HD, terus ada Wide Angle Search 2 derajat yang sudah kita jelaskan tadi, terus ada dual LCD, support loop recording, support burst photo, support time lapse, sudah bisa high speed recording juga, dan yang terakhir yang paling spesial bagi saya itu adalah support dengan external microphone teman-teman. Jadi lumayan ya buat teman-teman yang membuat video vlog atau apa segala macam. Bila audionya teman-teman mau lebih bagus, teman-teman bisa tambahin mikrofon, karena dia sudah support mikrofon teman-teman. Mantap ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini itu ada apa? Jadi kita buka boxnya. Kita akan mereview barang-barang yang tidak saya pakai teman-teman. Ini masih banyak yang nggak saya pakai. Kita dapat stiker teman-teman. Kini dulu ya. Ini stiker teman-teman, itu udah ditempel di mana itu teman-teman yang mau pakai B-Pro tuh bisa teman-teman lihat. Seperti ini teman-teman. Ini udah sobek ya, karena sempat dimainin sama keponakan saya. Seperti ini. Terus
jangan lupa kita dapat strapnya. Tadi saya bilangin kita akan review tadi ya setup untuk di helm motor teman-teman. Jadi kita perlu quick release mounting dan juga base mounting. Ntar kita dulu. Ini untuk quick release mountingnya kita perlu satu aja, karena yang satunya itu ada di boxnya. Dan quick release mounting dan base mounting kita pivot arms nih deh. Sisa 2 pivot arm saya. Dan ini aja juga ada copot nomor. Sorry. Begini. Ini dia untuk namanya teman-teman base mounting. Dan kita juga perlu, kita keluarin aja dulu base mounting dan kawan-kawan, kita keluarin. Itu juga perlu baut teman-teman. Oke, ini dia. Oke, di sini kita udah siap 2 base mounting. Nah, ini dia teman-teman 3M double tip yang saya bilang tadi ya. Ini bisa tuh lihat nih. Ini untuk bagian bawah, untuk bagian atasnya tuh. Agak susah teman-teman. Tuh, jelas teman-teman. 2 sisi. Ini dia 3M mereknya yang bagus. Ini adalah double tipnya, kita dapat 2 cadangannya. Kita pinggirin aja mungkin ya. Oke, terus ini kita juga 2 base mounting yang berbeda. Yang satu literat bulangan literat, satu lagi yang kosong. Dan ini sudah ditempel 3M, tapi 3M yang biasa teman-teman. Tapi tetap 3M namanya. Ini juga sama double tip. Mungkin kita pakai yang polos saja untuk membuat setup ya. Oke teman-teman, kalau motovlogger kan pasti menggunakan waterproof casing ya, atau yang menggunakan mikrofon menggunakan skeleton casing. Mungkin kita coba menggunakan skeleton casing ya. Skeleton casing, oke ini dia. Karena untuk di motor jadi kita perlu skeleton casing supaya bisa menggunakan mikrofon eksternal. Oke. Seperti ini ya. Pertama-tama mungkin kita udah pasti. Oke teman-teman, yang sedang tadi ya, kita perlu tripod mounting teman-teman, karena ini beda untuk sini. Kita cari tripod mounting ini dia, dapat 2 ya. Ini dia teman-teman, langsung aja nih kita buka nih. Ya, ini kita pinggirin aja ya, nggak kita pakai. Ini kita taruh, pasang di bagian bawah teman-teman. Ini kayaknya mentok ya, atau harus di bagian atas teman-teman. Harus di bagian atas. Sama juga untoknya tipis.
seperti yang tadi aja nggak apa-apa, agak ada rongga sedikit ya. Oke, saya tripod mountingnya ketukar nih sama yang ada di stand di luar, jadi nggak apa-apa karena ini hanya contoh. Kalau teman-teman menggunakan bawaannya pasti pas kok teman-teman. Saya sebelumnya juga sudah pernah coba, ini sih kebingungan aja kenapa bisa nggak pas seperti biasanya. Ternyata karena untuk tripod mountingnya beda teman-teman. Oke, seperti ini ya. Sudah pas di tengah-tengah, pastikan sudah pas tengah. Seperti ini. Oke, mungkin kita pasang bipro ya. Jadi pasangnya hati-hati teman-teman, jangan sampai tergores. Jadi ini diangkat nih. Oke, kan masuk semua dan baru oke. Mungkin ini kurang masuk dalam. Oke teman-teman, sudah ya. Jadi sudah terpasang untuk bipro nya. Sekarang ini kita tinggalin dulu. Sekarang kita masukin ini dia wireless mountingnya. Cara masuknya itu adalah dari depan ke belakang. Jadi kita masukin dari depan, di slide ke belakang seperti itu. Jadi seperti ini ya. Untuk melepasnya teman-teman gampang, tinggal jepit aja ini yang di belakang ini dan dorong ke depan, tinggal copot. Oke, untuk masukinnya seperti tadi, dorong ke belakang, saya bunyi klik. Oke, sudah. Ini nggak langsung teman-teman pasang begini ya, nggak bisa. Oke, jadinya horizontal, nggak bisa vertikal. Dan ini nanti akan seperti ini recordnya. Mungkin buat di visor ya bisa teman-teman, buat di visor, buat di tangki bisa hanya begini aja menggunakannya. Tapi kalau teman-teman mau di helm kan pasti naruhnya di samping seperti ini kan, dan teman-teman butuh seperti ini. Jadi kita menggunakan pivot arms. Oke, sekarang kita pasang pivot armsnya. Kita pasang yang ini sekarang, yang dua kecil. Masukin. Oke. Pastikan pas ya, center dan pas di tengah-tengah. Oke, sekarang kita pasang ini bautnya. Oke, sudah. Sekarang kita pasang yang ini yang agak lebih panjangan. Kita pasangnya seperti ini dan ini ke atas, dan pastikan sudah lurus teman-teman. Pastikan sudah lurus. Oke, sekarang kita baut. Sudah kita baut. Sekarang kita baut ini. Oke, tunggu satu lagi, masih nempel di box tadi ya. Gini dia. Sekarang kita masukin. Oke, tripod mountingnya ke sini. Kita pasang bolongannya. Oke, jika sudah, teman-teman bisa langsung baut. Langsung baut. Waduh, kecelakaan sedikit teman-teman, putus. Karena sudah berumur ya. Oke, sepertinya saya salah pivot arms ya. Ya, sepertinya saya salah teman-teman. Cabut dulu. Ya, seharusnya dia itu di sini teman-teman. Nah kan, bener kan?
itu pertama. Nggak apa-apa. Sorry, salah banget. Dan pasin lurus dulu teman-teman. Pastikan udah lurus. Buat teman-teman pasangnya ini. Oh iya, nah ini pasang baut yang pendek tadi. Agak goyang karena ini tadi patah ya, aduh sayang sekali teman-teman. Oke, sekarang seperti ini dan masukin ini. Nah teman-teman, jadi seperti ini untuk setupnya. Ini agak longgar karena tadi ada patah ya. Oke, seperti ini untuk setup dari buat teman-teman yang menggunakan motovlog seperti ini teman-teman, tinggal tampil di helm dan colok mikrofon dan record teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita akan coba cabut dulu ya. Simpel dulu teman-teman. Jadi pastikan hati-hati dan jangan sampai salah pasang supaya tidak ada patah lagi teman-teman. Oke. Bisa power juga dia untuk dratnya teman-teman. Bisa dimasukin lagi ya. Sudah masuk lagi ya, sudah rata lagi. Oke, ini dia yang tadi kita cabut-cabutin dulu. Oke, untuk mountingnya kita pindahin. Mungkin nanti akan coba saya lem ya. Coba lem nanti. Oke, ini sayang teman-teman. Oke, saya sedikit ledor karena lupa cek ukurannya ya. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita lem aja. Oke, sudah. Ini untuk pivot arms dengerin dulu ya. Tadi kita masuk lagi ya, mungkin ke tempat pivot arms itu di mana ya tadi ya? Oh, barang sama ini ya, tempat mounting. Masukin dulu ini, jangan lupa semua patahan ini karena pengelatan saya lem aja nanti ya. Dan baut bisa masuk. Seperti itu tadi ya, tinggal langsung teman-teman tempel aja dan record. Mungkin sekarang kita beresin dulu aja ya, kita masukin lagi aja karena belum mau kita pakai juga. Ini dia untuk base mounting, kita masukin lagi ke kandangnya.
Ini dia teman-teman. Oke, ini untuk jacknya, dan kita lihat sekarang extendernya ya. Ini dia untuk extendernya. Seperti ini. Oke. Dan sini juga ada contoh kabel diameter 3,5 mm itu mana ya? Oke, ini kotak mikrofonnya yang dasar. Oke, ini dia. Jack 3,5 mm teman-teman. Ini untuk jack 3,5 mm seperti ini. Jack 3,5 mm ya. Dan ini jack 2,5 mm. Lihat perbandingannya teman-teman. Cukup jauh ya. Teman-teman paksa 3,5 mm masuk ke dalam 2,5 tidak akan muat teman-teman, sedikit pun nggak masuk. Jadi teman-teman bener wajib menggunakan extender ini. Dan ini mungkin saya juga kurang tahu kayak berapa, mungkin bisa dibilang ini sulit dicari teman-teman, karena jarang ada produk yang menggunakan jack 2,5 mm seperti ini. Jadi bisa dibilang kita dipermudah oleh Brika untuk mengoperasikan external mikrofon dengan cara kita dikasih extender dan juga kita dikasih mikrofon yang bisa pakai. Jadi pakai contoh kabel mikrofon yang lain ya. Jadi seperti ini sudah colok, teman-teman colok, dan teman-teman colok yang ininya ya, jack 3,5-nya. Jangan lupa colok mikrofon. Dan di sini juga ada settingannya teman-teman di B Pro 5-nya. Bisa teman-teman nyalain dulu. Bentuk ada garis-garis teman-teman karena ini kameranya pernah tertekan ya. Oke, kita sekarang ke pengaturan. Oke, kita lihat ini ada, ini dia teman-teman, ada perekaman suara. Bisa teman-teman lihat nih, ini saya ada perekaman suara seperti ini. Ini kalau dimatikan, jadi teman-teman nggak bisa record suara. Jadi pastikan ini untuk settingan perekam suaranya itu sudah hidup, sudah tercentang ya, supaya teman-teman bisa langsung record menggunakan mikrofon. Dan selanjutnya juga nggak ada lagi ya untuk settingan suara. Bisa ada frekuensi, settingan frekuensinya nih ada 50 Hz dan ada 60 Hz. Ini bisa pakai auto aja ya. Oke, seperti itu. Sisanya nggak ada lagi teman-teman untuk settingan audio. Jadi settingan audionya itu hanya ada di paling pertama, di bawah. Di bawah resolusi video itu ada perekaman suara, di situ teman-teman ganti. Oke. Pastikan sudah tercentang ya teman-teman. Bila sudah, teman-teman tinggal record aja. Sini karena bisa colok ke memori. Oke, ini dia hasil dari buat angelnya ya. Bener-bener seperti itu ya, untuk itu. Oke, sekarang kita matiin lagi, tekan aja tombol powernya, dan oke, sudah mati. Jadi seperti itu teman-teman untuk ini ya, produk dari B Pro 5 Alpha Edition waktu itu untuk settingan kamera ya, mikrofon ya. Dan saya juga nggak mungkin bila menggunakan mikrofon di kamera ini nggak mungkin menggunakan clip-on bawaan ya teman-teman. Saya ada mikrofon yang lebih lebih proper untuk merecord audio di outdoor. Dia ada fitur noise cancelling juga. Dia juga ada peredam suara, peredam noise-nya seperti busa bulu-bulu itu foam yang namanya Fury Windshield.
Terus juga dia ini sudah cardioid mikrofon, merekam dari 3 sisi dan pastikan suara teman-teman itu jernih dan segala macam. Pokoknya sudah bisa dibilang profesional mikrofon teman-teman. Cuman dia ini universal, jadi bisa digunakan di kamera, bisa digunakan di handphone, bisa digunakan ke komputer juga, bisa digunakan ke laptop, tablet, selagi unit yang teman-teman pakai itu support eksternal audio. Oke, sekarang kita masukin lagi ya. Sebelum kita lanjut ke Bipro selanjutnya, mungkin karena tanggung saya udah jelasin mikrofon, kita akan coba buka mikrofon dulu. Ini dia, ini adalah mikrofon cardioid universal dari Boya dengan modelnya itu BIMM1. Oke, ini dia nih, compatible dengan smartphone, tablet, laptop, desktop atau DSLR juga, atau game recorder sudah support teman-teman. Ini dia, kita dapat seperti ini yang namanya si pegang Febensel tadi. Ini kabelnya nih, seperti ini. Dia sudah incorporated. Saya lakukan lagi. Oke, mungkin kita akan baca ini ya, fitur belakangnya. Ini fitur juga nggak terlalu ribet pertama teman-teman, itu simple. Oke, untuk fiturnya compatible dengan itu sudah saya jelaskan, please skip aja. Oke, untuk fitur selanjutnya itu dia sudah berbentuk compact dan juga ringan untuk ukuran directional mic teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk berat dan juga lebarnya, dia itu nggak besar nggak panjang, terus juga nggak berat. Jadi bisa dibilang ini benar-benar universal teman-teman, jadi bisa dibawa kemana-mana dan bisa dicoba pasang. Itu bisa dibilang adalah portable ya. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan pembuatan mikrofon ini, dia menggunakan bahan metal teman-teman, bahan metal dan tidak menggunakan baterai, jadi tinggal plug and play aja. Dan kita juga dapat professional Fury Winston gitu. Kita spesifikasinya di sini ada polar patternnya. Polar pattern itu cardioid ya, merekam dari 3 sisi yang berbeda. Terus ada frekuensi disiplin 35-18 kHz, itu kurang lebih di minus 3 desibel. Terus untuk sensitivitasnya di minus 42 desibel, kurang lebih 1 desibel per 0 desibel per 1 V per PA di 1 kHz. Dan untuk sinyal to noise ratio nya di 76 desibel SPL dengan jacknya ini itu 3,5 mm dengan jack konektor TRS dan TRRS. Dan untuk dimensinya ini adalah 22 mm kali 81 mm teman-teman. Dan untuk berat bersihnya itu ada di 86 gram only mikrofonnya teman-teman, tanpa menggunakan kabel. Terus apa itu namanya, pegangannya itu teman-teman. Terus dan frequency-nya, jadi hanya mikrofonnya saja itu berat bersihnya ada di 86 gram teman-teman. Dan teman-teman yang nanya produk dari produsen mana, dia ini dari produsen Shenzhen Jias Foto Industrial yang berlokasi di Bandung, China teman-teman. Jadi produk ini dibuat di China. Oke, sekarang kita buka aja. Ini dia untuk mikrofonnya. Dan sini ada manual book juga. Seperti ini teman-teman. Manual booknya hampir sama sama yang tadi ya. Ada apa aja yang kita dapat. Langsung aja kita jelasin aja, lama-lama karena ini putar sipel. Oke, sini ada holdernya ya. Oke, pegangan itu maksudnya holdernya, holder mikrofonnya seperti ini. Terus nggak lupa ada mikrofonnya juga seperti ini, berbahan metal yang solid pastinya. Oke, dan juga kita nggak lupa kita juga dapat Fury Winston. Ini dia seperti ini, bulu-bulu, terus dalamnya ada busa. Itu bisa dibilang foam. Oke, pertama-tama kita masukin dulu ya mikrofonnya ke dalam Fury Winston-nya. Oke,
jika sudah masuk seperti ini, seperti itu ya. Untuk cabutnya udah masukinnya lumayan susah juga. Ini Boya BM1, kita lihat teman-teman. Ya, di sini juga ada mereknya nih, Boya. Sama kayak di pouchnya juga ada tulisannya nih, mereknya Boya, dan juga ada logonya nih yang bulat seperti frekuensi suara. Udah ya. Ini keram dari 3 sisi, bisa teman-teman lihat. Ini satu di kanan, dua ada di kiri, dan yang ketiga itu ada di depan. Jadi dia merekam 3 sisi, 1, 2, 3, seperti itu teman-teman. Oke, langsung aja kita pasang lagi. Kita coba masukin pasang ininya ya, holdernya, pegangannya. Pasangnya itu adalah didorong teman-teman, seperti itu. Dan disini juga ada threadnya nih, double thread juga. Ini juga double thread. Oke, untuk itu tinggal masukinnya teman-teman ke sini nih, yang bengkok ini ke mikrofon dan lurus ini ke device. Bisa ke tadi ya, bisa pasang sini, sling extender dan pasang sini. Udah pasti hasil suaranya lebih jernih teman-teman, seperti itu. Ini mungkin sesimpel ini teman-teman untuk produk mikrofon ini. Mungkin juga segitu aja review dari saya di video kali ini, karena waktu sudah mepet juga. Sekarang kita masukin semua produknya teman-teman. Oke, masukin di sini ya, karena mau kita pakai jadi kita taruh aja, nggak usah kita masukin ke boxnya lagi. Mungkin untuk ini ya, mungkin ya aksesoris B Pro nya yang nggak kita pakai, kita masukin lagi ke dalam box. Kini nih saya nggak pakai, kita masukin lagi aja boxnya. Ada semua ini. Dan ini lupa ini tadi ya. Oke, sekarang kita masukin lagi ke ini biarin teman-teman, buat ini buat satu device nya waterproof, gak saya masukin karena mau saya pakai. Kita pinggirin ya terusnya. Jadi kita hanya masukkan aksesoris yang enggak saya pakai aja teman-teman. Oke, kita masukin aja. Kita tata dengan rapi supaya tidak rusak di dalam ya. Mungkin di video selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur lainnya lagi ya, bila ada kesempatan waktu. Saya pasti akan mereview produk-produk seperti produk elektronik ya pasti teman-teman. Di stay tune aja, jangan lupa subscribe channelnya, like jika kalian suka, dislike jika kalian suka. Bila ada kritik dan saran bisa teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Mungkin segini aja video dari saya untuk tentang Bio Pro 5 Edition waktu S ini. Di nonton video sampai, jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe. Thanks for watching and see you.